Warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Karena memang di semasa ini bilangan kuantum dipelajari ya, jadi Om akan memberikan penerangan tentang ya keempat bilangan kuantum, yang mana bilangan kuantum ini sebetulnya adalah nilai-nilai untuk menentukan posisi elektron ya, untuk menentukan kedudukan elektron dalam atom. Di sini terdapat 4 bilangan kuantum. Pertama yaitu Om tulis di sini ya, pertama itu adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini ya dinotasikan dengan n kecil ya, dimana ini menggambarkan ya, bilangan kuantum utama atau ini menggambarkan tingkat energi ya, tingkat energi dari kulit atom ya, dari kulit atom, dimana N ini ya, seperti kita ketahui bahwasanya ya, atom itu terdiri dari beberapa kulit terdalam, terus keluar kulit terdalam kedua, kulit terdalam ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, untuk menamai kulit-kulit tersebut ya, para ahli kimia sepakat untuk memberikan bilangan kuantum utama ini dengan sebutan, dengan memberikan huruf K, L, M, N, O, P, dan Q ya, dimana K ini nilai N nya sama dengan 1, lalu L sama dengan 2, lalu M sama dengan 3, ini 4, N, 5, 6, dan 7 ya. Kalau Om gambarkan sebetulnya ini gambarannya seperti ya, ini inti atom, di mana inti atom yang bermuatan positif ini dikelilingi oleh kulit-kulit atau lintasan-lintasan elektron yang bisa Om gambarkan seperti ini ya. Nah, kulit K itu adalah kulit yang posisinya paling dekat dengan inti, berarti ini K, di mana N-nya sama dengan 1, lalu kulit yang kedua ya, urutan kedua yang dekat dengan inti itu L, di mana nilainya N-nya sama dengan 2, dan seterusnya L makin keluar ya. Jadi K ini adalah kulit yang paling dekat dengan inti ya. Kalian harus hafal di sini K, L, M, N, O, P, Q, di mana masing-masing notasi ini mempunyai nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, itu tentang bilangan kuantum. Jadi sekali lagi, bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menggambarkan tingkat energi kulit ya, tingkat energi tingkat energi elektron pada tiap kulit atau orbit, atau bisa juga disebut sebagai lintasan ya, tingkat energi elektron pada tiap kulit atau orbit atau lintasan. Sedangkan yang kedua itu adalah tingkat energi elektron dari subkulit ya, atau disebut juga ini menyatakan bentuk elektron ya. Oke, nomor 2, jadi Om tulis di sini. Nomor 2 itu adalah bilangan kuantum azimut ya, azimut dinotasikan dengan L ya, dan kalian harus tahu bilangan kuantum azimut ini menggambarkan tingkat energi subkulit. Kalau tadi mah tingkat energi dari kulit elektron ya, tingkat energi elektron ya pada kulitnya, maksudnya tingkat energi elektron pada kulitnya. Sedangkan azimut itu adalah tingkat energi elektron pada subkulitnya, pada subkulitnya ya, subkulit. Dan bisa juga menggambarkan ini bentuk orbital ya, bentuk orbital. Nah, sekarang ketentuan daripada nilai L ini. Nilai L ini tergantung dari nilai N ya. Jadi L ini tergantung dari, kalau seandainya N-nya sama dengan 1, berarti L-nya di sini itu sama dengan 0 sampai dengan N-1. Jadi ya, berdasarkan ketentuan ini kalian bisa langsung menentukan untuk N sama dengan 1
ya, K, yaitu kulit K, di mana K ini adalah N-nya sama dengan 1, berarti L-nya itu kan 0 sampai dengan 1 dikurangin 1, berarti 0, 0 doang berarti kan, berarti L-nya 0. Nah, kalau sekarang kulitnya L itu atau N-nya sama dengan 2 di sini otomatis berarti nilai L-nya itu sama dengan 0 sampai dengan 2 min 1. 2 min 1 itu sama dengan 1, jadi 0 dan 1. Kalau sekarang M, kulit M, berarti N-nya di sini sama dengan 3. Itu artinya berarti L-nya itu mempunyai nilai 0, 1, dan 2. Apa sebabnya sampai 2? Karena tadi kan ketentuannya, ya, bilangan kuantum azimut atau L ini, ya, nilainya itu dari 0 sampai dengan N-1. Sedangkan M ini kan N-nya nilainya sama dengan 3. Jadi dari 0 sampai N-1. 3 dikurangi 1 berarti dari 0 sampai 2, ya. Jadi 0, 1, 2. Lalu satu lagi N, jika N-nya jika kulit N di mana N-nya di sini sama dengan 4, jadi otomatis di sini L-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Begitu anak-anak ya. Untuk selanjutnya yaitu bilangan kuantum magnetik, ya, di mana bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orientasi orbital yang ditempati elektron, atau dengan kata lain orbital si elektron ini posisinya di orbital yang mana, begitu kan. Ya, itu adalah nomor 3. Nomor 3 itu yaitu bilangan kuantum magnetik, ya, dinotasikan dengan huruf M, ya. Ini menentukan orientasi orbital, ya, orbital yang ditempati oleh elektron. Nah, sekarang bilangan M ini tergantung dari L, ya. Jadi, kalau misalnya sekarang L-nya sama dengan 1, jadi gini, nilai M ini sama dengan min L min 1, 0, 1 sampai plus L. Begitu maksudnya ya. Jadi otomatis kalau misalkan sekarang kita disuruh kalau L-nya sama dengan 0, berarti otomatis, ya kan? Berarti otomatis di sini M-nya juga sama dengan 0. Tapi kalau L-nya sama dengan 1, ya, berdasarkan ketentuan bahwa M itu mempunyai nilai dari min L sampai plus L, berarti otomatis ini dari min 1, berarti M-nya mempunyai 3 nilai, min 1, 0, plus 1. Dan ini digambarkan dengan kotak-kotak orbital, ya kan? Jadi kalau misalnya sekarang nilai M-nya 1, itu artinya nilai M-nya sama dengan 0, itu berarti dia terdiri daripada satu kotak orbital, di mana setiap satu kotak orbital ini maksimumnya ditempati oleh 2 elektron, ya. Kalau sekarang L-nya sama dengan 1, ya kan? Nah, berarti M-nya ini bernilai min 1, 0, 1 yang digambarkan, ya, ke dalam 3 kotak orbital seperti ini, ya. Nah, begini maksudnya ya. Jadi ini nomor min 1, ini nilainya 0, ini sama dengan plus 1. Dan kita tahu bahwasanya setiap kotak itu maksimumnya 2 elektron. Jadi 3 kotak itu 6 elektron, ya kan? Nah, seperti ini, ya. Nah, dan kalian juga harus tahu kalau seandainya elektron-elektron tersebut menempati kotak, ya, itu untuk yang satu kotak berarti ya elektron yang pertama itu arahnya ke atas, di mana di sini S-nya atau spin-nya itu dianggap sebagai berlawanan arah dengan jarum jam. Itu ada hubungannya dengan nomor 4 di sini, ya, di mana nomor 4 ini adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin, ya, di mana bilangan kuantum spin ini yang dinotasikan dengan S, dia mempunyai 2 nilai, menggambarkan putaran atau arah rotasi elektron, ya. Untuk plus setengah itu adalah searah jarum jam, sedangkan untuk berlawanan
untuk elektron yang berlawanan arah dengan jarum jam, nilai S-nya atau nilai spin-nya itu sama dengan min setengah, begitu ya. Jadi S sama dengan plus setengah nilainya untuk yang searah jarum jam, yang digambarkan ya posisi elektronnya ke atas seperti ini. Sedangkan jika S-nya itu sama dengan min setengah, itu berlawanan arah dengan jarum jam, ya. Jarum jam. Oke anak-anak, ya seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya maka kita akan mencoba untuk menentukan sekarang keempat bilangan kuantum ini yang untuk menggambarkan ya posisi sebuah elektron ya, posisi sebuah elektron. Oke, kita coba saja. Misalkan di sini ada unsur X ya, unsur X ini ya misalnya bernilai atom sama dengan 13 ya. Dan kita tahu di sini sebetulnya ya Om itu harus menerangkan dulu konfigurasi elektron. Di mana konfigurasi elektron ini ya yaitu susunan elektron-elektron ya yang disusun itu berdasarkan tingkat energi ya, tingkat energi. Dan di sini berdasarkan aturan Aufbau itu kita bisa menggambarkan seperti ini ya. Untuk kulit pertama berarti 1S saja ya. Apa sebabnya? Karena N-nya sama dengan 1, sehingga di sini ya subkulitnya sendiri itu berarti bernilai S ya. Tadi Om menerangkan tentang masalah yang L ini azimut. Oh ya, Om kurang di sini ya. Nah, ini L sama dengan 0 ini digambarkan dengan spin ya S ya. Jadi S ini sama dengan 0 nilainya. Sedangkan untuk 1 itu sama dengan P. Jadi P sama dengan 1, nilainya S sama dengan 0. Lalu untuk nilai 2 itu dinotasikan dengan D. Ya, ini D nilainya 2 dan lalu SPDF, F itu nilainya adalah 3 ya. Jadi seperti kalian lihat ya, kalau misalkan N-nya sama dengan 1, tadi ada ketentuan di mana untuk menentukan nilai L itu adalah ya dari 0 sampai N-1. Jadi otomatis kalau misalkan N-nya sama dengan 1, berarti L-nya sama dengan 0. Dan ini digambarkan L sama dengan 0 ini dengan huruf S, di mana S ini sama dengan nilainya sama dengan 0, sama ya. Nah, kalau misalnya sekarang ada nomor 1 ya, kita bisa lihat di sini kalau seandainya N-nya sama dengan 2, otomatis di sini kan L-nya itu dari 0 sampai 2 min 1. Jadi otomatis 0 dan 1. Nah, 1 ini diwakili oleh nilai dari P prinsipal ya, di sini sama dengan 1. Begitupun dengan 2 itu diwakili oleh D, di mana D ini nilainya sama dengan 2 dan F nilainya sama dengan 3 anak-anak ya. Oke. Sebelum kalian disuruh menentukan ya posisi elektron dengan keempat bilangan kuantum tersebut, jelas di sini kalian harus mengetahui dulu bagaimana caranya kita menyusun elektron dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, aturannya di sini Om sudah menjelaskan ya, sebetulnya ya seperti itu. 1S, 2S, 2P dalam bentuk seperti ini ya. Tapi karena langsung saja Om di sini ya menentukan bahwa ya tingkat energi elektron ini ya urutannya adalah ya kalian tulis dulu S, lalu S-nya 2 kali ya, lalu PS, lalu DPS 2 kali lagi, terus FDPS. Oke, kalian lalu tulis di sini ya, karena kulit 1 itu hanya terdiri daripada subkulit S saja, berarti ini 1S2, di mana ya di sini setiap orbital, kotak orbital itu ditempati oleh 2 maksimumnya ya. Sedangkan S ini kan berarti dia mempunyai 1 kotak, berarti otomatis di sini 1S2. Setelah 1S2 maka 2S2 dan lalu 2P6 dan lalu 3S2 ya kan. Atau kalau misalkan kalian mengendaki cara cepat, dari sini langsung 1, 2, ini 3P6, 4P6 ya, 5P6, 6P6, 7P6 ya. Sedangkan untuk S nya ini 2S2, 3S2 berarti 4S2
ya, 5S2, 6S2, 6S2, 7S2, 8S2 di sini. Ya. Sedangkan yang D ini dia kepunyaan SPD, ya, kulit yang ketiga. Berarti otomatis di sini 3, 4, 5, 6. Ya, setelah 3 berarti 4. 4 dan 5. Jadi gampang, ya, di sini anak-anakku sekalian, kalian bisa menentukan dengan berbagai macam cara, ya. Dengan kalau misalkan kalian ingin lebih cepat lagi menentukan tingkat energi yang ada pada kulit dan juga subkulitnya, yaitu dengan cara S 2 kali, lalu PS-nya 2 kali sama, DPS-nya 2 kali juga sama, DPS, lalu FDPS-nya 2 kali. Ya. Nah, untuk penomoran jelas di sini yang nomor pertama itu adalah 1S2 dan lalu yang kedua 2S2, ya kan? Nah, setelah itu kalian bisa urutkan ini angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khusus untuk P, begitupun dengan yang S ini yang di kanan. Ya, setelah 2 itu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan urutannya adalah dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini, jadi lurus begitu ya. Nah, dari 2S2 ke 2P6, lalu 3S2, lalu 3P6, lalu 4S2, lalu 3D10. Di sini kita tuliskan D itu 10 semuanya ya. Sedangkan F ini 14. Begitu ya. Oke. Nah, tadi Om mengusulkan untuk ya agar kalian tuh bisa menentukan posisi terakhir biasanya ya dari suatu elektron, ya, dengan menentukan keempat bilangan kuantumnya, ya kan? Tapi sebelumnya di sini juga dalam soal disuruhkan bahwa kalian itu harus bisa dulu ya menyusun konfigurasi elektronnya, ya. Karena dalam hal ini ada aturan yang memang sudah dipegang dari sejak dulu, yaitu aturan Aufbau, ya, berdasarkan tingkat energinya, ya ini aturannya, ya, aturan yang dikeluarkan oleh Aufbau. Jadi maksudnya di sini 1S2 ini tingkat energinya paling rendah, ya, semakin tinggi, lalu yang lebih tinggi lagi 2S2 gitu maksudnya, ya, yang lebih tinggi lagi 2P6, begitu anak-anak. Oke, jadi kalian dalam hal ini kalau seandainya disuruh untuk menentukan konfigurasi elektron dari atom X misalnya ya di sini 18, ya kalian tinggal sekarang memasukkan ini ke dalam konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energi berdasarkan aturan Aufbau ya. Sekarang misalkan langsung aja Om di sini ya, tentukanlah konfigurasi elektron dari sebuah unsur yang mempunyai nomor atom 18. Ya kan? Berarti kalian tinggal menghitung sampai 18 dengan aturan seperti tadi ya, dari sini ke sini. Aturannya lurus semua dari abis ke kanan berarti ke yang kiri yang awal. Penulisannya kalau bisa diikuti cara Om seperti ini, ya kan? Nah, berarti 2 ditambah 2 4, 4 ditambah 6 10, 10 ditambah 2, 12, 12 ditambah 6, 18. Berarti sampai sini anak-anak, ya kan? Sehingga kalian bisa menuliskannya dengan cara seperti ini, 1S2, lalu di sini 2S2, ya kan? Lalu setelah itu 2P6, setelah 2P6 3S2, lalu setelah 3S2 itu adalah 3P6. Agak bawah di sini Om karena akan menerangkan orbital juga. Nah, ini terakhir ya anak-anakku sekalian. Oke, kalian tahu bahwa nilai daripada subkulit S ini, yaitu S itu diwakilikan ini nilainya sama dengan 0, ya kan? Nilainya sama dengan 0 dan dia mempunyai hanya satu kotak orbital. Berarti kalian bisa menggambarkan kotak orbitalnya seperti ini, satu. Dimana di sini karena 2 terisi semua, berarti diisi dua-duanya. Ya, begitupun dengan yang ini. Ya, setiap subkulit S itu pasti kotaknya satu anak-anak. Nah, berarti ini 2 juga sama. Nah, kalau P seperti kalian tahu ya, P ini subkulit yang bisa menentukan magnetiknya juga, yaitu orbitalnya. Kalian tahu bahwa P itu nilainya adalah 1 kan? Dimana aturan untuk menentukan kotak orbital itu dari min L sampai plus L. Jadi kalau misalkan L-nya nilainya 1, jadi otomatis di sini dia mempunyai 3 kotak. Ya, jadi di sini kalau misalkan Om gambarkan, ya kan? Nah, kalau ini berarti 0 semua nilainya, ya. Sedangkan untuk yang ini yang P otomatis nilai di bawahnya itu adalah min 1, 0, 1, ya kan?
Nah, begitu ya. Karena ini sudah melampaui, atau dengan kata lain 2P6 ini udah terisi penuh semua, ya kalian isi semua di sini 6. Ya kan? Oke. Nah, begitupun dengan 3S2, karena di sini mengandung subkulit S, berarti otomatis kotaknya cuma 1. Karena udah 2, berarti diisi 2 gitu anak-anak. Sedangkan 3P6 otomatis di sini karena subkulitnya adalah P, di mana P ini mempunyai 3 kotak anak-anak. Nah, kalian buat 3 kotak dengan nilai itu min 1, 0, dan 1, ya kan? Nah, sekarang cara pengisian itu anak-anak kalian harus ingat ya. Ini harus diisi terlebih dulu semua kotaknya. Jadi kalau misalkan ini terakhirnya, misalnya 3P3 misalnya ya terakhirnya. Ini kan terakhirnya 3P6 ya. Gambaran dari konfigurasi elektron unsur bernomor 18. Misalnya ini ya, misalnya terakhirnya itu 3P3, berarti X atau Y-nya misalkan 15. Ya, 15. Berarti otomatis kan di sini setelah kalian hitung 4 ditambah 6, 10 ditambah 2. 10 ditambah 2 itu berarti 12 kan? 12 berarti ininya 3. 3P3 berarti kan? Nah, cara pengisian anak-anak ini harus diisi semua. Jadi kalian tidak bisa langsung mengisi 2 sekaligus. Jadi harus diisi dulu satu-satu setiap kotaknya. Jadi otomatis itu sangat berpengaruh sekali untuk menentukan elektron terakhir ya pada nilai M-nya sama dengan berapa. Kalau kalian sekarang menuliskannya di sini langsung 2, lalu baru 3, ini adalah penulisan yang salah anak-anak ya. Jelas kalau seandainya kalian disuruh untuk menentukan nilainya pasti salah. Jadi maksudnya aturannya ini kotak ini harus diisi semua 3, ya kan? Berarti ini 1, ini 1, ini 1, dan ini juga berhubungan dengan nilai spinnya. Dimana spin bernilai setengah itu adalah untuk pengisian yang pertama, ya kan? Dan S bernilai min setengah untuk pengisian yang kedua. Misalnya ini 3P4. 3P4 berarti di sini 4 kan? Nah, anak-anak. Nah, yang keempat ini dia nilainya min 1. Spinnya berapa? Karena pengisian yang kedua berarti spinnya min setengah. Mudah-mudahan paham ya penjelasan dari Om ini. Oke. Balik lagi ke yang tadi ya, yang 18. Ternyata ini kan 3P6 berarti otomatis cara pengisiannya 1, 2, 3, baru ini keempat, 5, 6. Kalian lihat elektron terakhir di sini dia menempati 1. Ini itu mewakili nilai daripada ya M. Jadi M-nya sama dengan plus 1 karena elektron terakhirnya dia itu stay down here, ya kan? Tinggal di sini di nomor plus 1 begitu ya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan itu berarti kan otomatis ini nih 3P6 ini 3P6 ini kalian harus bisa menentukan keempat bilangan kuantumnya ya. Untuk bilangan pertama itu menyatakan N, berarti jelas di sini N-nya sama dengan 3 ya. Yang kedua subkulit atau L, bilangan kuantum azimut ya. Kalian harus ingat ketentuan S itu nilainya 0, P itu nilainya 1. Karena ini P berarti L-nya sama dengan 1. Oke. Nah, lalu setelah itu magnetik ini ya diambil dari L. Kalian tahu bahwa nilai L ini magnetiknya adalah ya min 1, 0, min 1, 0, dan plus 1. Atau dengan kata lain dia mempunyai 3 kotak, ya kan? Kalian gambarkan ya dari L sama dengan 1 itu untuk menentukan nilai M-nya ya. Jadi L sama dengan 1 dia mempunyai 3 kotak seperti ini anak-anak, ya kan? Dimana nilainya itu adalah min 1, 0, dan plus 1, ya kan? Nah, untuk yang terakhir kalian lihat nilai daripada elektron yang terakhirnya ini 3P6. Nah, berarti ketiga kotak ini diisi oleh 6 elektron ya. Cara pengisiannya awas. Pertama dulu begini ya, diisi penuh. Lalu yang kedua, putaran kedua di mana S-nya itu bernilai min 1 dan ternyata letaknya di sini. Itu artinya bahwa M-nya ya sama dengan plus 1. Begitu anak-anak ya. M-nya plus 1. Karena pengisiannya yaitu pengisian yang kedua, berarti S-nya otomatis min setengah ya. Oke.
Mudah-mudahan jelas ya. Oke, sekarang Om ngasih lagi misalnya ya, misalnya. Jadi jelas di sini dari elektron terakhir 3p6 kalian bisa menentukan keempat bilangan kuantum tersebut. N dilihat dari angkanya. Itu sama. Ya, kalau di sini 3 berarti N-nya sama dengan 3. Lalu L dilihat dari subkulit SPDF-nya. Ya. P di sini kalian tahu nilainya 1, berarti L-nya sama dengan 1. Nah, setelah 1 ini kalian ingat untuk menentukan M bilangan kuantum magnetik, si L ini kan ketentuannya adalah untuk menentukan M ini adalah min L sampai plus L. Berarti otomatis dia mempunyai 3 kotak. Ya kan, yang L ini. Karena nilainya M-nya itu ada kemungkinan 3 kemungkinan, yaitu min 1, 0, plus 1, atau dengan kata lain dia mempunyai 3 kotak orbital, begitu kan. Nah, yang terakhir ya. Oh, belum ya. Nanti 6. Kamu lihat 6-nya ini. Setelah kalian menentukan orbitalnya 3 ini, ya, ininya 6, kalian masukkan dengan aturan awas kotak ketiga kotak ini harus diisi dulu satu-satu. 1 2 3 4 5 6 sehingga kalian tahu M-nya bernilai plus 1, ya kan? Dan untuk menentukan spinnya, ya, arah putaran elektronnya karena ini putaran kedua, ya kan? Putaran kedua maksudnya yaitu putaran pertama kan satu-satu dulu tadi, ya kan? Putaran kedua di mana membuat kotak ini menjadi diisi 2 elektron. Jadi otomatis putaran kedua itu berarti S-nya sama dengan min setengah. Oke? Nah, paham ya? Satu lagi Om di sini memberikan ya. Memberi contoh misalnya nih 4D5 misalnya, ya kan? Tentukanlah keempat bilangan kuantum dari elektron valensi yang mempunyai formulasi seperti ini. Jadi otomatis 4 ini dia mewakili N-nya. N-nya berarti sama dengan 4. Untuk L kalian lihat D. Kalian harus ingat S sama dengan 0, P sama dengan 1, dan D ini sama dengan 2. Berarti L-nya sama dengan 2, anak-anak. Ya. Oke. Nah, untuk menentukan M-nya di sini kalian harus melihat 5-nya ini. Ya. Angka 5-nya ini. Oke, dari 2 ini berarti si L ini dia mempunyai 5 kotak. Apa sebabnya 5 kotak? Karena L ini ada hubungannya dengan kemungkinan nilai M yang mungkin. Yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi jelas dia mempunyai 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kalian tuliskan min 2, min 1, 0, 1, 2. Karena ini 5, kalian isikan di sini dan ketentuannya berdasarkan aturan Hun. Di mana di sini kalian harus mengisi dulu setiap kotak dengan 1 elektron. Jadi otomatis ya karena ininya 5, 1 2 3 4 5. Kalian bisa menentukan ya nilai M-nya sama dengan plus 2. Karena yang kelima ini ternyata dia berada di kotak nomor plus 2, anak-anak. Karena ini putaran pertama berarti S-nya otomatis plus setengah. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Mudah-mudahan kalian paham. Dan setelah ini insya Allah nanti Om akan menerangkan bagaimana caranya menentukan golongan dan periode ya yang berdasarkan konfigurasi elektron suatu unsur ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian pelajari, awas di rumah. Satu lagi ini belum berhenti, biasanya 27 menit langsung berhenti ya. Oke, Om tambahin di sini misalnya sekarang ya. Misalnya ada 5 misalkan 5F9. Oke, 5F9 berarti otomatis pertama untuk menentukan bilangan kuantum utama tuh lihat angkanya. Berarti N di sini sama dengan 5. Untuk menentukan subkulitnya itu kalian lihat SPDF-nya. Kalian tahu bahwa F ini nilainya berapa? S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, dan F sama dengan 3. Jadi otomatis L-nya sama dengan 3. Ya kan? Dan untuk menentukan M-nya di sini kalian harus menentukan bahwa dari L sama dengan 3 ini maka akan didapatkan 7 buah kotak. Ya, yang bernilai kalian gambarkan langsung di sini 7 kotaknya 1 2 3 4 5 6 7. Kalian nomori ini min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Sekarang ini 9 anak-anak, ya kan? Nah, ini 9 untuk menentukan nilai M ini. Kalian masukkan berdasarkan aturan Hun. Kalian isi satu-satu dulu. Ke atas ya, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata dia jatuh di nomor min 2. Jadi M-nya sama dengan min 2.
Dan S-nya otomatis min setengah. Apa sebabnya? Karena putaran yang kedua. Begitu ya anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian paham di sini ya. Ingat ya, kalau misalkan S itu berarti orbitalnya, kotak orbitalnya cuma satu. Kalau P itu ada 3 ya, diisi dengan 6 elektron otomatis kan. Lalu untuk D ini dia mempunyai 5 kotak yang diisi oleh 10 elektron. Sedangkan F itu terdiri dari 7 kotak yang diisi oleh 14 elektron. Mudah-mudahan penjelasan Bapak ini kalian bisa pahami ya di sekolah, sehingga nanti bagaimanapun soal dibentuk mengenai konfigurasi elektron ini kalian bisa menjawabnya dengan benar ya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Bapak pribadi berdoa mudah-mudahan kalian yang mempelajari dari pelajaran video Om ini akan mendapatkan nilai yang bagus nanti ulangan kimianya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.